Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton dan juga pendengar Sobat Discast Dista Podcast. Ketemu lagi sama Deca nih di episode yang kelima. Karena kemarin udah sampai episode 4 dan hari ini udah sampai ke episode yang kelima ya. Oh iya, sedikit throwback tentang yang episode 4 kemarin. Itu kita ada guest star dari rektor. Nah, kalau kemarin itu udah ada rektor, hari ini ada mahasiswanya yang wah, siapa nih? Ada siapa nih hari ini nih? Halo Mas. Halo Mbak. Perkenalan. Aku kenalin, nama aku Deca. Perkenalan juga. Iya, perkenalan juga dong. Iya. Perkenalkan, nama saya Mahasin dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Fakultas Syariah. Mas Mahesin ini panggilannya siapa? Mahesin gitu aja? Iya, Mahasin. Maha biasanya kalau Maha, Mas Maha gitu. Wah, enak banget. Oke deh, Mas Mahesin ini siapa sih sebenarnya gitu? Kenapa kok Mas Mahesin kok dipanggil sama Dista buat ngisi jadi pembicara Dista Podcast? Nah, sebenarnya Mas Mahesin itu siapa sih? Kalau hari ini status sama dengan teman-teman semua mahasiswa ya. Yang pasti hari ini saya sebagai pengurus Dema UIN Raden Mas Said Surakarta 2022 sebagai wakil presiden mahasiswa hari ini, dan sekaligus di tahun ini juga sebagai ketua panitia PBAK tahun 2022. Oh, ketua panitia PBAK. Mungkin buat pendengar dan juga penonton di Dista Podcast udah ngeliat ya di judul, karena ini bakalan ngomongin tentang PBAK dong ya pastinya. Dan pastinya kita manggil pembicara sebagai ketua PBAK, benar. Oke. Oke, gimana nih perasaannya dipanggil sama Dista jadi pembicara? Rasanya gimana? Senang, be aja atau flat? Yang pastinya seneng ya. Okay. Seneng, dan memang pengalaman baru hari ini. Dulu sebenarnya sudah pernah tapi di fakultas kan. Oh iya. Namun hari ini dengan teman-teman Dista. Jadi mungkin perdana lah untuk saya. Perdana, excited dong ya pastinya ya. Oh ya. Terus kita bakalan mulai buat tanya-tanya nih hari ini. So aku izin sama Mas Mahesin buat kasih beberapa pertanyaan tentang PBAK, seputar PBAK atau seputar Mas Mahesin juga nggak apa-apa. Jadi ya kayak gitulah ya. Oke, langsung aja. Aku mau tanya nih. Jadi itu PBAK kan ya. Sebenarnya PBAK sendiri itu apa sih? Buat yang belum tahu atau mungkin nanti ada mahasiswa baru yang nonton kan. Jadi sebenarnya PBAK itu apa sih? PBAK yang pastinya karena kepanjangan dari PBAK sendiri adalah pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Tuh, dicatat. Yang pasti yang pasti itu adalah pengenalan mengenai dinamika dan dialektika nanti di perkuliahan. Artinya teman-teman mahasiswa baru hari ini perdana masuk di kampus haruslah dibekali yang matang. Artinya karena apalagi melihat yang kemarin, karena 2 tahun belakangan mereka adalah mahasiswa yang online ya. Oh iya, termasuk jadi, saya. Perubahan hari ini cukup drastis. Pertama adalah untuk merubah karakter teman-teman semuanya. Dari untuk yang online, marilah kita bersama-sama belajar untuk yang offline bagaimana ya. Yang intinya PBAK adalah pengenalan apapun itu mengenai Permawa, mengenai UKM, UKK, seperti itu. Semuanya lah terkait apapun yang ada di kampus kita hari ini. Mengenai berapa fakultas di kampus kita ini, ada jurusan apa di kampus kita ini. Itu kalau PBAK, karena memang pengenalan akademik. Oh, berarti intinya perkenalan ya, karena yang namanya mahasiswa baru kan dari SMA nih, dan yang pastinya belum tahu banyak tentang universitasnya. Mas saya kayak di kampusmu ada jurusan apa aja sih? Kalau nggak PBAK kan nggak tahu ya. Oke. Nah sebenarnya itu PBAK itu kapan dilaksanainnya? Kalau PBAK hari ini dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Agustus. 22 sampai 24 Agustus. 3 minggu lagi lah kira-kira. 3 minggu lagi lah ya kira-kira. Oke, Agustus ya. Itu kalau dari jamnya itu mulai jam berapa? Kalau jam kita prepare itu di jam 6:30 ya. Jam 6 itu peserta udah ya, peserta. Kalau panitia ya 27 jam. 24 jam, Mas.
27 jam menyalahi Iya. aturan dunia. Waktu Indonesia bagian UIN Kak. Oh, waktu Indonesia bagian Betul. lain. Oke, betul. Oke. Nah, sebenarnya tujuan kegiatan PBAK ini kan tadi kan untuk perkenalan kan ya. Nah, selain itu ada nggak sih tujuan yang benar-benar lebih spesifik lah, let's say. Ada nggak? Ada, yang pastinya ada tujuan dari PPAK selain pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Tujuan yang konkretnya adalah teman-teman paham dan paham apa sih sebenarnya yang ada di kampus UIN Gitu. dan apa sih sebenarnya nanti kalau kita di UIN tuh harus apa aja sebagai mahasiswa. Karena perubahan dari siswa ke mahasiswa bukan hanya diiringi sebagai perubahan gelar dari siswa ke mahasiswa, tapi juga harus diiringi dengan pemikiran-pemikiran yang moderat. Dan UIN sendiri yang nantinya akan menjadi kawah candra di muka teman-teman semuanya untuk menempa semua untuk intelektual, pemikiran-pemikiran yang moderat untuk kedepannya mereka mau jadi apa. Jadi seperti itu. Intinya juga harus mampu bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain. Itu yang pasti sebagai mahasiswa. Tentang pemikiran dan juga tanggung jawab itu tadi ya, Betul. pastinya tanggung jawab dan pribadi diri dari kita SMA ke kuliah itu kan beda ya, harus lebih mandiri juga. Jadi di PPLK itu ya mentalnya dikasih tahu lah, ini loh mahasiswa beda sama SMA. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, emangnya bedanya apa sih PBAK tahun ini sama tahun kemarin selain online-nya itu ya? Ada lagi nggak perbedaan lain? Yang pasti perbedaannya adalah selain online dan offline ya. Lebih semangat di, gitu ya? ya, di materi ya, Oh, di terutama di materi. Kalau kita offline, materi akan lebih dispesifikasikan atau lebih dibulatkan menjadi tidak terlalu banyak materi. Hanya 3 materi besar yang nantinya akan dibawa di PPAK hari ini. Beda dengan kita ketika di online banyak materi ya. Terus kan juga bosen ya, Iya, ketika teman-teman bener, di depan kamera materi bosen. Karena kita di hari pertama adalah ada 2 materi, di hari kedua nanti ada UKM Fair, dan di hari ketiga nanti ada materi lagi. Nah, jadi perbedaannya adalah ya teman-teman bukan hanya nanti berkumpul di seluruh kolosal atau seluruh fakultas, tapi mereka juga akan berkumpul dengan teman-teman fakultas masing-masing. Jadi untuk materi nanti kita per fakultas masing-masing. Jadi perbedaan untuk tahun dulu dan sekarang lebih banyak, jauh lah Lumayan Jawa banyak. dengan kemarin. Enggak sih, seingat aku itu UKM Fire atau perkenalan UKM itu tuh ada di hari terakhir ya. Yeah. Ini hari kedua, berarti kayak ice breaking di tengah-tengah lah ya. Betul. Oke. Nah, emangnya PBAK tahun ini tuh ada berapa peserta sih yang ikutan? Kalau untuk seluruhnya mahasiswa UIN itu ada 4.200 mahasiswa. Wah, banyak banget ya. Itu udah berapa? Maksudnya udah dari tes masuk ya, SPAN, Iya, UM, dari jalur PTKIN? Subman, iya, UM dan baru Mandiri, prestasi dan luar negeri. jalur. Oh, ada yang luar negeri. Iya. Ada bule nanti. Pastinya. Mabanya. Boleh Thailand. Boleh Thailand. Oke. Jadi Enggak, ada Filipina juga ada kok. seriusan ini? Kayak Serius. juga nih. Oh, seriusan. Ada luar negeri, Wow. seluruh negeri ada. Mereka udah fasih bahasa Indonesia kah? Apa kurang tahu? Aku kurang tahu kalau masalah Kurang tahu. teman-teman fasih atau belum. Mungkin sudah ada lah, mungkin pembekalan mengenai nanti di bahasa Indonesia. Jurusan apa juga nggak tahu? Belum. Tahu. Oke, nanti bisa dinantiin ya besoknya pas PBAK kita cari mana yang bule Thailand nih. Oke. Kan kita kan ya sebagai mahasiswa juga kan ya pernah merasakan sebagai jadi mahasiswa mahasiswa baru kan. Pastinya pernah ngerasain yang namanya PBAK juga. Nah, kamu sendiri Mas pernah nggak sih pengalaman kamu sama PBAK waktu kamu jadi mahasiswa baru? Ada nggak? Kalau pengalamanku dulu ya, yang pertama adalah kaget ya, karena Kaget. kita mahasiswa biasa dan emang aku dari Bojonegoro ya. Kaget yang pertama karena memang teman-teman di hari PPAK itu banyak kompak lah intinya, teman-teman mulai dari panitia, dari UKM, offline ya UKK. kamu ya Kak? Offline ya kamu? Iya offline aku tahun Offline. 2018. Oh iya. Heeh. Masih offline. Jadi belum corona. banyak lah kesan dan memang yang saya dapat dari teman-teman panitia dan teman-teman UKM UKK ya, terutama saat UKM Fair kan, wah kok kayak gini kan ya.
tak kira di UIN dulu kan ya, Mm-mm. mahasiswanya diem terus Oh iya, kalem kalem-kalem gitu ya. lah ya. Iya kan. Tapi Terus ternyata berbanding terbalik dengan iya pemikiran. iya kan. Heeh. Terus ada cerita lucu nggak? Atau mungkin ketemu Kalau doi gitu lucu for the apa first ya? time atau gimana gitu? Nggak ada sih. Enggak ada kalau itu ya. Enggak sih, Cuma nggak ada. dulu emang aku lupa sih sama teman-teman hari ini ya. Karena perubahan ada ya Oh, di tahun iya 18 sih. sampai sekarang Oh 2022. iya ada sih pasti. Mungkin ya enggak, kalau lucu enggak ada sebenarnya. Cuma biasa-biasa Mas. Aku setuju banget sih yang bagian kamu bilang itu tadi loh Mas, yang kiranya anak UIN tuh kayak Iya. ya kalem-kalem gitu, gamisan semua, kayak bajunya tuh sama-sama semua, ternyata enggak dong, betul. kayak ya santai aja, kayak ya PTN pada umumnya gitu kan ya. Oke. Nah, oke. Kalau PBAK itu kan ya perkenalan mahasiswa baru, terus itu kalau misal apa ya, mungkin bahasa yang sering kita kenal itu kayak MOS gitu nggak sih? Ya meskipun namanya beda tapi kayak mirip-mirip MOS lah ya intinya, masa orientasi siswa, ini kan mahasiswa. Nah, biasanya tuh identik, ya sebenarnya nggak identik sih kalau untuk sekarang, tentang senioritas. Nah, itu menurutmu gimana tuh Mas? Kalau aku sendiri dan teman-teman panitia hari ini semuanya bahwa menekankan di PBAK tahun 2022 ini tidak ada yang namanya senioritas, kekerasan, bullying dan lain-lain, karena semua itu sudah diatur oleh undang-undang yang dibuat oleh SEMA Universitas juga mengenai larangan dan hak kewajiban teman-teman peserta panitia, dan nanti ada pengawas juga. Jadi untuk PBAK seluruhnya dan semuanya tidak ada yang namanya senioritas. Kita di sini semua sama, semua mahasiswa, cuma ada beda angkatan saja. Tapi tidak masalah buatku karena semua adalah saudara hari ini. Rumus kita adalah saling membesarkan. Saling membesarkan, benar-benar. Ya pastinya semoga juga, dan pastinya sih nggak bakalan ada yang namanya senioritas ya besok di PBAK. Tapi untuk tahun kemarin itu apalagi mungkin pas tahunnya kamu ya Mas ya, kalau tahunku kan online ya, jadi kayak kurang seru sih sebenarnya. Nah pas tahunmu kan masih offline tuh, itu ada nggak sih kayak senioritas gitu? Kalau di tahunku PBAK tetap sama dengan teman-teman kemarin sebenarnya, cuma di aku offline aja ya. Kalau senioritas nggak ada, cuma ya ada MP Mas pendamping dan kita sebagai menti, dan pastinya kalau senioritas kan menindas, identik dengan kata penindasan. Menindas. Tapi kalau MP itu menurutku enggak senioritas kalau aku dulu bukan. Waktu dulu aku PBAK ya. Jadi ya cuma ada beda angkatan aja. Kalau orangnya biasa-biasa aja, enggak ada yang namanya kekerasan dan lain-lain ataupun bullying lah. Enggak ada kalau kayak gitu. Berarti nggak ada juga tuh yang namanya perlakuan kurang mengenakan gitu, atau kata-kata dari MP-nya itu enak semua ya, kayak friendly gitu, lah ya. Tapi kalau tahun-tahun yang dulu-dulu aku nggak paham ya. Tapi yang kalau aku dulu di tahun 2018 nggak ada sih udah untuk ada kayak ya. gitu. Udah kayak ya friendly lah kayak biasanya gitu. Oke. Nah, untuk kan PBAK itu udah dijelasin kayak gimana. Terus tentang tahun kemarin sama tahun ini ada nggak sih tantangan tersendiri? Yang pasti ya, sebagai dari sudut pandangku sebagai ketua panitia, tantangan hari ini adalah selain merubah mindset teman-teman atau cara berpikir teman-teman yang tadinya online ke offline, itu kan juga butuh tantangan banyak ya, terkait mengenai nanti di MP hari ini yang memang dulu PBAK-nya offline, karena MP hari ini adalah angkatan 21 dan 2022. Jadi 2020. Jadi selain berupaya untuk merubah secara sudut pandang mereka untuk kembali ke offline lagi, nah itu juga kan perlu adanya pembekalan banyak dan memang pemahaman untuk teman-teman juga, karena beda ya. Karena kalau kita di offline itu kita disodorkan dengan teman-teman yang memang kelihatan aslinya lah ya. Aslinya, bukan yang online kita main chat aja di kan, grup. ketemu asli ya. Gitu. Kita juga bisa bertemu dengan menti masing-masing. Kita nanti juga ada bertemu pembuatan yelil dan lain-lain kayak gitu, seru video sih itu. kan. Kayak gitu. Jadi mungkin ya mental itulah. Mental yang perlukan teman-teman hari ini adalah untuk soal itu.
Apalagi hari ini adalah PBAK offline pertama pasca 2 tahun kita online. Asik sih pastinya bakal. Tapi untuk MP mentor pendampingnya kayak gitu-gitu itu dari teman-teman Dema? Yang pasti untuk MP kita sistemnya adalah rekrutmen dari seluruh mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta di angkatan 2020 dan 2021. Bukan dari Dema. Bukan dari Dema, berarti volunteer gitu ya? Iya, volunteer. Kita open rekrutmen kemarin di Juli kemarin. Itu syarat-syaratnya jadi itu harus apa? Yang pasti harus friendly. Iya, yang pasti kuat mental. Gak boleh galak. Oke, pastinya soalnya kan dichatin sama mahasiswa banyak kan ya, ditanya-tanyain. Soalnya aku juga ngerasain dulu waktu jadi mahasiswa baru, ya kan bingung kan, banyak tuh mau tanya banyak sebenarnya nggak enak. Tapi kalau misalnya nggak tanya juga bingung mau tanya sama siapa, mau tanya sama sesama maba, dia juga aku nggak tahu gitu. Ya udah, mau nggak mau harus tanya sama MP-nya kan atau sama seniornya. Kan ada CP-nya itu kan di setiap fakultas. Oke. Dari Mas sendiri ada nggak sih kesan pesan buat maba PBAK tahun ini? Kalau pesan-kesan aku cukup untuk teman-teman mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya di UIN Raden Mas Said Surakarta, kampus impian. Kampus impian, masuknya pasti susah kan ya. Dan selamat datang di Kawah Chandra di Muka yang nantinya juga akan menempa teman-teman semuanya. Sebagai mahasiswa yang sesungguhnya, artinya mahasiswa bukan hanya cukup di pikiran tapi juga harus punya tindakan dan bertanggung jawab atas apa yang ditindakan. Benar, ngomongin tentang tanggung jawab ya. Jadi pesannya itu sih ya. Terus apa lagi ya? Mungkin ada closing pesan atau mungkin apa ya? Semangat untuk adik-adiknya. Ada nggak? Betul, perlu memang. Perlu semangat hari ini untuk teman-teman semuanya. Tuh, semangatin. Sama ketua BBAK-nya. Yang artinya selamat berlayar dan selamat berproses juga di kampus ya. Karena kampus adalah kasanah keilmuan, jadi perlu kita berlayar. Dan mahasiswa baru hari ini adalah mahasiswa yang masih putih, artinya perlu diwarnai berbagai warna di kampus kita. Selamat berpetualang juga di dunia intelektual yang sesungguhnya. Itu sih dari aku. Oke, buat mahasiswa baru kayak pesannya Mas Mahesin itu tadi, kayak mahasiswa baru kan kertas putih ya, masih kertas putih yang mana ke kampus itu tuh harus diwarnai dengan warna-warna yang cerah-cerah ya, jangan warna-warna hitam terus ya. Kan kayak aduh masa-masa kuliah musuran kayaknya sayang banget gitu. Jadi banyak-banyak cari pengalaman yang bagus gitu pas kuliah ya. Betul, karena emang di kampus kita juga menyediakan banyak UKM dan UKK untuk teman-teman nantinya belajar soal basic masing-masing lah kan. Gantung nanti pilih apa, karena juga banyak UKM dan UKK. Banyak juga ormawa dan lain-lain. Mungkin ya bisa bergabung, cari yang sesuai dengan passion masing-masing. Minat bakat masing-masing, benar banget. Oke. Jadi ini dia ngobrol-ngobrol singkat sama Mas Mahesin tentang seputar PBAK ya. Jadi pastinya mahasiswa baru diharapkan besok pas PBAK itu tuh benar-benar memahami materi di di gate nih, nggak tidur kayak aku tahun kemarin soalnya kan online ya. Jadi aku tidur nggak ada yang ngeliat gitu, jadi nggak apa-apa gitu kan, di rumah aja gitu kan. Jadi nggak ada effort mandi. Ya bangun tidur langsung buka laptop kayak gitu kan. Besok kan offline ya, jadi kayak lebih effort, harus lebih semangat juga pastinya kan ya. Oke, buat Mas Mahesin terima kasih banget udah mau sharing kan ya hari ini tentang PBAK itu kayak gimana. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa buat nge-like dan juga jangan lupa buat subscribe. Dan yang masih kepo sama episode sebelumnya, abis ini bisa banget langsung cek ke video setelahnya. Oke, aku Deca pamit dan juga Mas Mahesin pamit. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di episode selanjutnya.